buat yang lagi nonton. Hari pertama masa ya tidak tembus 10.000 like. Udah 2 chicken loh buat Indonesia. Butuh 3 katanya, Bas. Tapi jadiin 3 atau jadiin 4 lah please buat hari ini. Karena yang kita tahu mayoritas slot terbanyak adalah Indonesia. 71, ya? 8 slot untuk Indonesia di PMSL tahun ini. Tahun lalu? Tahun lalu cuma 5 ya? 6, 15-1 tahun lalu. Kali ini paling banyak nih, Kali rekor ini ya? paling banyak. Kayaknya Indonesia selalu jadi yang terbanyak nih. Karena memang dari segi komunitas juga Indonesia yang paling banyak di antara region-region yang ada di ASEAN. Benar, itu juga hasil ini ya, grassroots kita, main-main baru-baru kita dari komunitas. Itu dikarenakan juga jumlah player base tinggi banget. Betul! Dan lihat nyamannya para player ini menggunakan smartphone yang menjadi sponsor utama yang digunakan oleh para player kali ini. Dan tentunya bentar lagi kita bakal menyaksikan untuk match yang pertama. Jadi pastikan jari jemari kalian memberikan dukungan dengan hashtag yang baik. Hashtag Indopride, hashtag Gaspol, hashtag Dominasea untuk kita berjaya di hari ini. Let's go, semoga kita bisa mendapatkan chicken yang ketiga pada hari ini. Ini dia game kita yang ketiga. Back to the OG map, let's go Erangel. Yes, kita bakal menuju ke Erangel, map yang pastinya gue paling tunggu-tunggu setiap harinya. Arah pesawat dari bagian Quarry menuju ke bagian Stalber kali ini. Coba untuk memotong fair tapi masih lebih condong ke arah kiri. Tim-tim turun di bagian-bagian dari Milta, Shelter, Prison, Lipovka, Mansion, dan juga Novo harus menyambung perjalanan mereka kembali. Yang gue tunggu, yang gue ingin lihat, dan gue pengen lagi saksikan adalah PPE, Vampire. Akankah mereka turun kembali di Pochin dan akhirnya mengambil Pochin sebagai drop mereka sepanjang PMSL? Ya, dan gue sebenarnya lebih pengen nunggu penampilan dari Bumi Sport sih, karena gue kayaknya masih belum ngelihat 100% Bumi Sport di hari ini, atau enggak 100 lah, 70% aja menurutku Bumi Sport belum ngeluarin kemampuan mereka. Dan flight path yang kali ini sedang kita saksikan di mana pesawat berangkat dari arah Primox menuju ke Stalber. Bahkan Primox tidak dihinggapi oleh Vampire, Infinity lah yang mengamankan bagian Primox. Sementara Vampire kayaknya mereka akan kembali lagi menuju ke Pochinki dan lagi-lagi mereka bakal mengejutkan Creed VIP. Lagi-lagi Wow. kita bakal Creed VIP juga belum mau mundur, tidak ingin memberikan kali ini kota mereka, Pochin, untuk diambil oleh VPE. Round 2 bakal dimulai. Game sebelumnya pun nggak bisa dibilang kelar ya, Fighter Pas. Karena nggak ada korban jiwa, nggak ada gontok-gontokan di antara kedua tim ini. Semuanya bermain safe dari mid ke atas untuk Vampire, mid ke bawahnya dilakukan oleh Creed VIP. Tapi kali ini kondisinya agak sedikit berubah, yang mengambil bagian atas adalah pemain dari Creed VIP. Bahkan dari seorang Bill sudah mulai memberikan tekanannya tadi, memberikan cicilan damage menuju ke arah Stone. Terjebak dia di arah Sniper Tower dan sudah berpindah menuju ke arah rumah. Sedikit terdistract karena ada beberapa pergerakan dari seorang Newbies. Dibuka pintunya tadi, namun sebuah pick tipis yang dilakukan lagi dan lagi dari Creed VIP masih belum bisa mendapatkan knockdown ya karena Vampire. Iya, kita bakal juga kali ini dari Creed VIP masih bermain sabar juga. Mereka split kedua angle yang berbeda, sedangkan dari VPE tampaknya dari Stone belum terlihat senjatanya pakai apa, tapi dari Tony K sudah megang Scar L kali ini. Dari Creed VIP masih menunggu celah dalam pertahanan dari tim VPE, tapi celah tersebut belum muncul secara yang terlihat oleh tim Creed VIP. Sementara tim lain belum juga ada yang knock-knockan, berbeda dengan game sebelumnya. Tampaknya fight di kota-kota pun dengan tempo yang lebih lambat, dengan pergerakan yang lebih pasti. Tidak serusuh di game kita Erangel pertama tadi. Masih ada yang rusuh. Apa? Servernya masih rusuh. Tapi antara belum knock-knockan. Betul sih. Dua kota yang bentrok dua tim, belum ada yang tumbang. Yudu belum ngenokin Morp, Morp belum ngenokin Yudu, Creed belum ngenokin VPE, VPE juga belum ngenokin Creed. Oke, tapi kita bakal ini granat mulai dipersiapkan juga oleh Hazel, melempar dengan begitu tepat menuju ke arah Kit, tapi gagal menemukan targetnya. Hanya pertukaran granat dan pertukaran damage lah yang terjadi di antara Hazel dan juga Kit tadi. Tapi dari Morph, lihat mereka bertahan 4 member utuh dan berdekatan, sedangkan dari tim Yudu O2 sangat berbahaya ini ya, sangatlah berbahaya karena mereka punya satu orang pas di sebelah kanan. Iya. Yang itu bisa nge-flank, bisa dapetin backline dari tim Morph. Dan mungkin aja
Sebenarnya dari Yudu, lagi nunggu momen aja sih. Ketika mereka mulai nge-push dari tim Morph. Tapi serem juga loh dari Morph tadi. Waktu Flippy belum pindah tempat, itu kayak triple pick, satu entry gitu loh. Satu Entry, angle ya. bagian Satu angle. pinggiran dari arah Fredo-nya. Fredo lengah dikit itu bakal jadi hal yang berbahaya, tapi Fredo bermain dengan begitu cerdik. Dia tidak mengambil bagian dalam dari rumah, melainkan mengambil bagian luar. Jadi Morph harus bisa lebih detail untuk mendapatkan info dan memprediksi pergerakan seperti apa yang dilakukan. Tapi Flippy dengan sangat jelas tadi melihat dua pergerakan dari arah tim Yudo O2. Namun masih belum ada knockdown yang bisa dia lakukan ke arah tim dari Yudo O2. Namun sebuah percobaan tembakan, pintunya dihancurkan. Vision semakin terbuka. Iya, memang ketika ada pintu ya pas itu mereka bisa untuk menghalangi granat, bisa menghalangi Vision. Itulah akhirnya membuat Flippy mengambil keputusan untuk menghancurkan pintu tersebut. Tapi itu bakal kali juga dari seorang Hulk, dia pun masih bertahan di balik tanki kali ini. Granat terus berjatuhan, bagian buatan lemparan spekulasi juga menebak pergerakan di posisi lawan. Belum berbuah manis bagi Morph, masih hanya mencicil damage ataupun nggak kena sama sekali. Ini sebenarnya menurut gua agak rugi sih Flo, kayak mereka rugi dari segi lootingan, mereka rugi dari segi waktu rotasi. Karena dari bocoran map yang ada di kanan, gua ngeliat ada satu tim yang udah rotasi cepet banget. Roy, mereka udah hampir sampai ke puncak Stalber. Keluar cepat dari drop zone awal mereka. Dengan sangat cepat mereka bahkan sudah ada di arah selatan dari Stalber. Sementara dari arah Yudo O2, dari arah Morph Team kali ini, mereka tuh yang paling dekat juga untuk arah Stalber, tapi mereka masih tertahan di Severn nih. Ya, ini sayang banget lepas. Padahal kalau mereka tadi tidak fight, satu tim doang, let's say antara Yudo O2 atau Morph doang yang ambil. Iya. Mereka enak banget pas bisa ngambil posisi-posisi yang bener-bener kosong dan ideal banget. Ibaratnya dapetin pilihan pertama lah. Nah, Untuk spot-spot yang dapat diambil. Tapi karena mereka fightnya juga lama banget, tahan-tahanan. Ya nanti kita bakal lihat tim-tim lain pun sudah mengambil spot-spot yang enak. Mereka bakal dapat sisa-sisaan aja. ya, cuma seenggaknya posisinya Morph sama Yudo O2 agak lebih enak daripada Crit sama tim VPE. Yang ada di luar dari circle yang pertama, tapi Flippy mendekat. Flippy di arah balkon, kali ini akan ke dia langsung tabrak. Dia di bagian teras bukan balkon, tapi ada satu orang yang bakal menusuk terlebih dahulu. Headshot! Satu tumbang, Zero berhasil diamankan, bahkan dua tumbang. Flippy juga ikutan. Ya ampun, Morph agak terburu-buru mereka. Satu entry. Dua orang yang bakal menahan laju dari tiga pemain Morph Team. Langsung dihanguskan begitu saja. Pintu yang dihancurkan, dijadikan entry. Dan menjadi kuburan bagi Morph Team. Dan Morph kali ini mereka kalah. 2-1 skor kemenangan antara Morph dan juga Yudo O2 dari 3 match kita hari ini. Ini yang gue takutin. Bagus di awal, agak melempem. Dan kondisi yang baru aja kita bahas tadi, kalau ada teriakan balik dari Yudo O2 ke arah Morph, dan Morphnya nggak bisa balik dari teriakan Yudo O2, Morph bakal terpuruk terus. Ya, itu namanya momen kena mental. Itu dia. Kalau terjadi ya. Kalau. Tapi Semoga baik lagi, mental Pak. mereka terjaga. Ingat, 2-1. Tenang aja gitu loh, masih 2-1. Belum kebantai-bantai banget kok, Bas. Tapi gue heran banget sama cara nabrak mereka tadi sih. Kayak, bro, lu udah ngelihat satu orang gagal buat entry, buat dapetin knock. Yang nge-backup pun gue nggak tahu itu koordinasi mereka emang lama atau nggak koordinasi dengan baik. Tapi yang jelas, 3 pemain, 1 entry ke knock, itu udah pertanyaan besar banget tanda tanya di kepala gue. Emang fight kayak tadi pas ya, fight yang ibarat tahan-tahanan, udah buang semua utility, itu jatuhnya ke satu pas. Ketika lu udah gak punya granat lagi ya, bukan siapa yang bikin move duluan. Iya. Karena udah habis move-nya. Siapa yang bikin kesalahan duluan. Siapa yang ngebuka. Tadi Morph yang bikin kesalahan duluan. Ya, akhirnya ya dikapitalisasi oleh lawannya kan. Yes. Langsung di pick off, di pressure, Morph mulai panik. Mulai mereka akhirnya acak-acakan, defensifnya udah nggak diformasi lagi, bocor. Itu dia yang sangat mengkhawatirkan. Dan ini juga terjadi cuy. Yang dapat momentum duluan, VPE. Tapi Yang blunder duluan, VPE juga. Karena tiba-tiba tercounter dong. Dan Tony K langsung ditarik begitu saja. 1 tukar 1 untuk trade talk-nya, bahkan granatnya tadi. Tidak menghasilkan apapun, malah granat dari Crit lah yang membuat anggota mereka tumbang. Sama-sama menumbangkan anggota masing-masing. Tapi dari segi jumlah kali ini Crit yang agak sedikit diuntungkan, namun trade terjadi dengan sangat cepat. Bahkan Swap bisa memulangkan Putra menuju ke lobby. Kondisi kembali lagi berimbang 2 melawan 2, akan menjadi 3 melawan 2 kalau revive-nya berhasil untuk menyelamatkan Stone kali ini. Tapi seperti Molotov dilemparkan dan ada sebuah pergerakan sandwich yang coba untuk dilakukan ke arah Vampire. Dan Vampire merasakan hal yang sama yang terjadi di Morph Team. yang tadi gue lihat pas, ternyata Geek Fam melihat fight tadi alot banget. Lihat mereka udah ngelilingin pas, mereka udah menunggu. Bagaikan kali ini sebuah predator yang melihat dua lawannya bertempur. Kali ini mereka
ingin mendapatkan keuntungan terbesarnya. Lagi Iya. menunggu momen mereka, lagi menunggu kesempatan mereka. Tapi zonanya pasti lagi-lagi pental dengan begitu jauh. Bahkan dari Pikmi yang sudah bergerak pun masih termakan oleh blue zone kita kali ini. Masih tercicil oleh blue zone kita. Tapi dari Pikmi mereka harus pikirin nih, next step mereka apakah mau ngambil kanan, kiri, atau terobos dari bagian selatan. Karena selatan resiko banget. Ya, kalau ngomongin selatan sih ada yang selatan banget tuh, masih belum keluar dari Novone Pro ya. Nah, itu bukan selatan banget, Pas. Telat banget. Oh, itu bukan selatan banget ya? Telat banget. Itu Telat banget. kayak teman-teman kita yang ketika udah nongkrong jam 10, jam 9.55 tuh baru bilang OTW padahal masih di Itu maksudnya OTW ngelipet selimut. OTW matiin AC. atau OTW kipas. masuk kamar mandi ya. Iya. OTW-nya tuh masih dalam ruang lingkup dalam rumah, belum keluar rumah. Aduh macet banget nih. Macetnya ternyata ngantri kamar mandi di kosan. Ya. Kita tidak tahu Karena tahu. kegiatan-kegiatan. Karena tidak spesifik. Itu tidak spesifik, OTW-nya cuma OTW doang. OTW-nya ternyata tungguin we gitu. Atau enggak OTW, oke bro, OTW mau punya nyawa padahal baru bangun. Bukan on the way buat jalan ya. Tapi udah pada on the way nih kalau kita lihat dari tim-tim yang di arah selatan kayak Secret akhirnya mulai melakukan pergerakan. Mereka udah nyebrang di jembatan sebelah kanan. Lalu dari Creed VIP juga ternyata mereka dengan seksama mendengarkan mobil-mobil dari arah Geek Fam. Makanya mereka tidak terpancing dengan Geek Fam yang berusaha memotong pergerakan mereka. Yang memotong sukses adalah Yudo02 yang kali ini targetnya adalah Alter Ego. Iya pak, tapi untuk bakatnya juga tampaknya dari Infinity bakal berliku-liku di area open field, terkena spray down. Tiger pun bannya pecah pasta. Dan mau tidak mau mereka hanya bisa melakukan kali ini securing posisi di pinggir-pinggir tebing yang berbahaya. Tapi sementara kita bakal lihat dari Infinity, kendaraan mereka masih ada 2, paling nggak bisa nanti untuk mereka melakukan pergerakan kembali. Pinggiran zona saat ini ada di bagian Yesnaya, sehingga tim-tim yang telat harusnya bakal mengambil pinggir-pinggir Yesnaya atau putar jauh sekalian. Stalber udah bukan jadi opsi lagi sih. Lihat, udah jadi medan pertempuran yang begitu berbahaya, begitu rusuh, begitu ramai. Karena baik banget yang udah mengisi area-area dari Stalber kali ini. Dari Lynx terkena juga spray down, tampaknya dari shotgunnya gagal mendapatkan korban juga. Dan The God melakukan jump shoot yang begitu berbahaya, connect headshot ting-ting, membuat musuhnya pun jatuh. Tapi dari seorang Real bakal melakukan spray down kali ini, bakal melakukan lontaran granat, tertumbang juga. Dan malah dari seorang Real bakal menumbangkan targetnya satu persatu. Ya, dia menjadi pemain terakhir dari Todak dan harusnya dia bisa melakukan up lagi menuju ke arah teman-temannya. Akan bangkit kembali 4 pemain dari Todak kalau misalkan revive yang dilakukan begitu cepat karena Lynx harusnya masih bisa tersentuh karena dia masih ada 50% lebih untuk bleeding proses yang sedang terjadi dalam dirinya. Tapi ternyata Mr. Joe tidak membiarkan hal ini mudah untuk tim Todak, akan langsung dipress begitu saja. Last man standing, granat dia punya 5 coy. Dilemparkan langsung satu ke pohon tersebut. 2 juga dilemparkan, 3 dilemparkan. Tapi tidak terarah, hanya lempar asal-asalan, tidak menuju ke arah belakang dari pohonnya. Dan revive-nya berhasil. Granat keempat akan dilemparkan Bisa dan hanya bisa melakukan 1, 2. Baru aja ke revive, Lynx tumbang lagi. Yap, ini dia tadi di seorang Mr. Joe, tekadnya untuk melontarkan granat demi granat, demi granat, demi granat. Akhirnya dapetin 2 knock ke arah tim Todak. Kali ini dari NKT punya pressure ke arah tim Todak yang tinggal misalkan 1 member yang masih bertahan di sisi belakang. Dari Real bakal tarik mundur, bakal reposition, tapi diangkat 2 pemain ternyata masih bertahan dan diangkat lepas tak, dibawa kabur, diamankan. Dan Real mengambil keputusan coba nge-pressure dari sisi samping, melakukan posisi crossfire ke arah Mr. Joe. Tapi ada Pikmin di arah belakang sana, kayaknya bakal langsung dihantam begitu saja. Taman dari barisan paling depan kali ini langsung 2 combat dan through the smoke. Bisa mendapatkan pemain terakhir dari NKT dan Todak. Hanya kehilangan seorang Lynx yang tadi sempat diculik langsung di knock-in begitu saja. Tapi setidaknya dari Todak mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Dan masih ada 3 pemain yang bisa dibawa menuju ke arah late game kalau mereka bisa masuk menuju ke arah late game. Dan zona yang harusnya bakal segera mengecil kembali karena Blue Zone sudah mulai bergerak untuk Blue Zone yang ketiga. Dan Pikmi menjadi bayang-bayang dari tim Todak datang dari bagian bawah sana. Sudah mulai datang sepertinya Ten juga akan segera mendekat, tapi di bagian lain dari Geek Fam mereka bisa mendapatkan 1 pemain dari Alter Ego. Okta tumbang. Masih belum ada eksekusi pasti untuk dijadikan poin dan sepertinya ternyata terjadi karena Mika juga berhasil diamankan, bahkan Rosemary langsung memulangkan Mika menuju ke lobby. Tapi yang sangat disayangkan adalah kita tidak melihat momen tersebut. Yang kita lihat hanyalah momen di mana Hans For You ingin mendapatkan korban berikutnya. Demrut cukup tercicil namun ada gangguan dari tim lain. Jumper ikut andil dalam perang tersebut dan Jumper berhasil mendapatkan pemain dari Geek Fam. Demrut dipulangkan ke arah lobby. Selama tidak merugikan benar-benar ke arah tim Indonesia, gue dukung perilaku tersebut. Iya, nggak masalah.
kita support ya, tentu kita mengharapkan tim Indonesia bisa survive sampai masuk nantinya ke late game semua. Kalian dari Pikmi, kalian sudah mengantongi 4 poin, tapi mereka masih harus menghindari peluru-peluru panas yang connect dari berbagai angle juga. Pikmi meskipun telat banget tadi datang dari SMB, paling nggak mereka sudah menemukan beberapa spot yang dapat digunakan bertahan sementara waktu. Tapi dari seorang Ten, dia pun masih coba melakukan kali ini penjagaan pinggir zona. Talon di sisi belakang juga mengambil backline dari Pikmi yang dimana Pikmi sekarang sangat terekspos backline-nya oleh tim Talon. Ya, tadi kalau nggak salah Pikmi yang mau nge-backstep ke arah Todak. Terus tiba-tiba di belakang Pikmi juga masih belum terlalu bersih karena ada gangguan juga dari arah tim Talon yang datang dari arah belakangnya Pikmi. Memang entry di arah selatan ini menumpuk ya antara Todak, Pikmi, ada Talon juga di belakang mereka, bahkan masih ada Creed VIP yang sedang melakukan sebuah pergerakan juga, tapi mereka tidak entry dari arah selatan. Setelah mereka berada di arah selatan dari pinggiran zona, mereka melipir lagi menuju ke sebelah kanan, bahkan Newbies mendapatkan beberapa informasi dari gerak-gerak kaki babi yang ada di atas bukit ini. Masih belum ada fokus dari arah Pikmi menuju ke arah tim Creed. Creed pun hanya sebatas informasi yang mereka incar, tidak komit untuk berperang dengan Pikmi. Iya, kita bakatnya juga tampaknya dari zona yang mental. Kali ini Boom sangat diuntungkan. Dari Invin juga masih aman dengan komponen yang mereka ambil sebelumnya. Yang harus perang tentu adalah dari tim Pikmi untuk meng-clear pinggir-pinggir area zona. Dari Alter Ego pun sudah mulai melakukan clearing, sudah mulai melaksanakan penyerangan ke pinggir area zona untuk menjegal pergerakan tim-tim lain masuk ke area zonanya. Bahkan dari Geek tampaknya ditumbangkan juga. AE Okta pun terjatuh dalam posisi cukup kesulitan. Dan sementara kita bakal juga dari tim Todak, mereka pun belum melancarkan gerakan menuju ke arah Roy yang sudah lebih nyaman masuk ke area zona pasta. Ya, Roy sudah mulai menusuk mereka untuk mengamankan bagian-bagian ke arah zonanya. Bahkan dari Boom Esports kalau nanti mapnya dibuka, ini Boom bener-bener ngontrol bagian utara. Mereka clearing dulu, mereka memastikan backline mereka benar-benar kosong, gak ada tim yang mengganggu. Bahkan Pikmi entry dari bagian timur, agak menuju ke arah utara sedikit. Dan Roy yang dibilang sama Wolfie, mereka udah cukup enak di posisi mereka. Sudah mulai mendapat gangguan karena Todak mulai mendekat menuju ke arah komponen mereka. Knockdown tadi mereka lakukan, merespon datangnya Todak yang menuju ke arah pertahanan dari tim Roy. Namun masih belum ada poin yang bisa mereka dapatkan. Bermain di arah Stalber tentunya, daerah kekuasaan mereka, bisakah mereka pertahankan atau malah tempat enak yang sudah mereka tempatin ini akan di-retake oleh tim Todak? Iya, tapi kita lihat dari Todak ya Pasha, mereka pun kali ini masih bermain dengan cukup aman, tidak melancarkan serangan yang begitu agresif, masih menunggu opsi-opsi lain. Mungkin masih berharap juga dari Roy bakal perang dengan tim lain dan mereka datang sebagai third party karena mereka belum ada pergerakan agresif untuk nge-push ke arah Roy. Di lain sisi bakal tampaknya dari Lions pun tertangkap tadi oleh tim Talon, memberikan Talon poin pertama mereka di ronde kali ini, sekaligus juga memulangkan tim Indo Lions di posisi ke-11, tapi di lain sisi Creed VIP tinggal 2 pemain masih berlika-liku dan somehow nggak kena tembak dari angle manapun mereka. Dia lolos dari angle tembakannya Pikmi, dia lolos dari angle tembakannya Todak, dia lolos dari angle tembakannya tim Roy, tapi ternyata Roy lah dia membuka tembakan dan mereka di-tackle terlebih dahulu, bahkan 2 pemain berhasil diamankan. Gila, Creed mental mereka benar-benar baja, bahkan mereka bisa mendapatkan 2 knockdown begitu saja. Namun Jimin sepertinya tidak akan membiarkan hal ini mudah untuk tim Creed VIP. Granat dilemparkan dan bisa mendapatkan 1 orang berhasil diamankan, tinggal 1 orang lagi dari bagian bawah dan jump shoot yang gagal dari seorang Tungs. 1 orang terakhir di bagian atas, 1v1 situation Jimin. Hampir saja Roy diratakan oleh 2 pemain Creed VIP. Hampir banget. Itu benar-benar mental yang udah ibaratnya nothing to lose. Push ya push, ratain ya ratain, toh kita udah kejebak di tengah-tengah ladang. Dan hampir aja Roy diratakan oleh 2 pemain Creed VIP. Gua gak ngerti lagi cuy. Mobil jalan lo tadi. Drive by, yes. Sambil paksa kendaraan di spray, turun kendaraan pun dapat knock, ngadu by one dapetin momen, itu pun terakhir dia kalah nyawa dikit banget loh Pas. Gila. Mental berbicara, bahkan kejutan jump shoot dari Tux tadi gagal loh buat ngedapetin pemain dari Creed VIP. Di tracking Pas, hipfire tracking, rata langsung loh. Iya, dan Roy terselamatkan. Padahal yang gangguin mereka sebenarnya banyak. Untung Todak nggak langsung jadi third party. Kalau Todak nggak di-join, bye-bye buat Roy. Padahal Todak kan nungguin momen dari tadi ya. Betul. Mereka nungguin momen dari tadi loh Bas. Tapi ketika momennya muncul, mereka pun nggak ngambil keuntungan dari fight tersebut. Tapi kita bakal pindah menuju ke arah tim Alter Ego juga tadi yang dapetin knock. Dan juga Talon yang sudah mengambil posisi dalam area zona. Menunggu tim Flash datang untuk mengganggu dan juga coba mendobrak pertahanan di Talon. Iya, tapi ya sebuah bopong-membopong dilakukan untuk menyelamatkan Gosu, dibawa ke arah rumah. Dan Bluezone yang sudah mulai menghimpit kembali, kita bakal segera melihat untuk circle yang baru. Circle yang kelima kali ini sudah muncul. 8 tim tersisa dan please buat teman-teman yang lagi nonton jangan lupa pencet tombol like-nya, jangan lupa didukung tim Indonesianya, #IndoPride. Dan kita target pertama untuk hari ini 10.000 like di YouTube dari PUBG Mobile Indonesia untuk bahasa Indonesia.
Semoga kita masih terus-terusan bisa kompak. Kita umpamakan 1 like dan 1 doa. Buat yang bilang ngemis bodo amat, ini perumpamaan udah gua bawa sejauh ini dari tahun 2019 dan alhamdulillah berhasil. 5 tahun lah Pasta. Yap. 5 tahun, bukan waktu yang singkat. Kita lihat dari komunitas pun sudah bertumbuh. Tinggal gimana kita bisa mempertahankan kekompakan kita. Fans Indonesia, komunitas Indonesia itu terkenal satu Pas, kekompakannya. Ya, yang positif semoga. Karena sekarang battle-nya sama kompak yang negatif nih. Semoga yang positif yang menang daripada yang negatif. Gue yakin kok teman-teman di sana, apalagi yang sudah lama juga mendukung Indonesia, sudah setia mendukung Indonesia, pasti kompak secara positif. Betul, apalagi kita punya 5 tim untuk kali ini, walaupun sudah ada 1 yang dipulangkan karena lobby, karena Morph sudah dipulangkan tadi mereka menuju karena lobby ketika mereka kalah beradu tempat di server ini bertemu dengan tim Yudo O2. Dan kali ini Miseri, bang, turnamen malah main gantole. Malah main, apa namanya tuh, kereta gantung. Nggak apa-apa, yang penting kalau bisa membawa chicken, it's okay, jalankan aja. Tapi Red Face tertangkap cuy, Infinity punya andil tadi. Mengganggu pergerakan dari tim Talon. Tapi emang kalau kita lihat dari bocoran mapnya, Talon tuh ke-sandwich sama 3 tim. Berbagai angle. Roy, Alter Ego, Flash, benar-benar nge-sandwich pergerakan dari Talon. Dan juga Blue Zone yang mulai menjepit. Emang berat banget sih ketika kita melihat sebuah tim ada pojokan zona, kejepit 2 tim. Mereka mau ngeratain pun susah, karena ibaratnya segitiga. Dia mau ngincer satu area, satu segi gitu ya. Mereka bakal di-pressure oleh area yang lain. Dan sekarang dari tim-tim yang berhasil bertahan pun udah banyak masuk dalam posisi ngelock. Hanya dari Talon, ngelocknya itu bukan one-on-one. Bukan tahan-tahanan, tapi dijepit dari 2 tim yang berbeda. Bahkan 3 tim yang berbeda. 3 tim. 3 tim, ini bakal bikin posisi dia sangat berat banget. Dan apalagi misalnya juga kenoknya di atas dari bagian tower ya. Sehingga dia butuh waktu dan juga effort ekstra untuk di revive nantinya. Ya, dan sebenarnya gue pengen banget medium mapnya kebuka atau big mapnya kebuka supaya kalian bisa ngelihat setup seperti apa yang dilakuin sama Boom Esports. Oh, tumbang tam. Setupnya Boom bener-bener bagus banget kalau nanti mapnya kebuka, tapi dari seorang Yanto atau Linux bisa setidaknya mengamankan posisi dari tim Talon. Karena tadi dia sempat untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown dan langsung dieksekusi dengan baik oleh seorang Yoru. Poin kedua untuk Talon sementara ini. Ya, tapi dari Boom terlihat tadi kalau di minimap, di minimap kita ya, itu setup mereka bagus banget, Pas. Split mereka bagus banget. Semua angle dikontrol oleh tim Boom. Sayang sekali kita belum bisa lihat secara utuh, tapi dari Billbot akhirnya yang menumbangkan seorang Noah. Tapi dan sini bakal lihat dari tim Alter Ego pun, nampaknya Hans For You tertangkap, dipulangkan karena lobby. Yoru pun cukup sekarat, harus melakukan revive. Healing terlebih dahulu, sementara Mystery di revive. Mencoba untuk bertahan menuju ke tahap-tahap late game saat ini. Jabreke pun ketangkap, dipulangkan karena lobby, menyisakan 2 player saja dari tim Pikmi yang masih bertahan sejauh ini. Yap, sudah mulai chaos sepertinya dan Red Face tertangkap oleh seorang Jimin kali ini. Oh, bukan Jimin, melainkan pemain dari tim Todak tadi yang bisa mendapatkan seorang Red Face, namun masih belum bisa dipulangkan menuju karena lobby. Masih bisa bertahan tentunya pemain-pemain Talon kali ini, tapi ada sebuah tembakan balasan menuju ke tim Todak. Dan Todak pun selesai. Berpuas mereka di peringkat ke-8 dengan 6 elimination. Sementara Pikmi sedang ada di posisi yang begitu nyaman dan Alter Ego berhasil memulangkan tim yang menjadi imposter mereka di bagian belakang. Iya, Alter Ego untungnya masih bisa melakukan clearing juga meskipun masih ada pemain yang knock, tapi lihat dari pergerakan tim Talon pun mereka nggak habis-habis membuat red zone buatan bagi Roy. Katanya Roy tadi coba numbangin gua kan, gantian sekarang. Kita udah nge-revive semua, kita ada posisi optimal, kita perlu masuk ke zona dan sekarang jalurnya ada depan kalian sehingga mereka harus diratakan di depannya. Akhirnya dari tim Talon pun bisa meratakan lawannya, tapi dari Pikmi tidak memberikan Talon pergerakan yang mudah juga. Mereka nanti akan menghalangi Talon bersama dengan tim Infin yang juga menjaga pinggiran area zona. Boom saat ini sih menurut gue pasti akan mendominasi game kali ini. Nanti ketika Boom terlihat posisinya, teman-teman juga bakal mengerti kenapa kita pede banget melihat pergerakan dari Boom. Ya, karena Boom bener-bener udah ngekontrol area atas mereka, bahkan mereka juga sweeping menuju ke bagian barat dan menuju ke arah selatan. Mungkin mereka bakal mencoba untuk memotong pergerakan dari arah tim Alter Ego Ares. Talon juga mungkin bakal terpotong juga oleh Boom Esports dan Pikmi. Lawan terberat mereka saat ini adalah tim Infinity yang begitu dekat dengan tim Pikmi. Tapi kita bakal melihat di mana Alter Ego sudah mulai membelakangi pergerakan dari arah tim Talon. Tapi sepertinya efek bakal menjadi arah Infinity terlebih dahulu, di mana Billbot kali ini bisa mendapatkan satu pemain dari arah Infinity. Tiger pun tumbang. Masih mencari yang berikutnya bersembunyi di balik sebuah pohon dan Billbot diamankan. Sebuah trade terjadi.
Sebuah gerakan yang sangat membingungkan karena memang Oh, no! dikirimkan split position untuk bisa kena. mengganggu setup dari arah Pygmy dan ada sebuah lompatan yang akan dilakukan. Terni terjebak di belakang, sebuah mobil yang berhasil diledakkan namun ternyata Bumi Sport menjadi Algojo dari bagian belakang dan Pygmy pulang di peringkat kelima. Masih bertahan di peringkat kelima. Invin Invin selesai. pun akhirnya ketangkap. Ini Boom udah menjaga zonanya. Kalau diperhatikan pas di minimap, kelihatan tidak ada tim yang masuk ke arah zona kecuali tim Boom. Begitu galaknya, begitu hebatnya Boom melakukan kali ini. Defensive position mereka. Tidak diberikan sedikit pun space untuk masuk ke arah zona. 3 tim tersisa, tiga-tiganya berasal dari Indonesia. Indonesia. Dem. Indonesia. Indonesia! Woo! Battle terjadi di antara 3 tim Indonesia dan Alter Ego harus puas di peringkat ketiga. Mereka dipulangkan dengan 7 elimination mereka bawa. Dan fight masih terjadi, fight masih berlanjut antara Boom versus Talon. Kontrol zona dari Boom Sport begitu lama. Apakah mereka bisa membawa chicken pertama mereka di hari ini atau bakal menjadi chicken kedua untuk tim Talon. Tapi lindasan demi lindasan mereka lakukan dan Talon hanya mengisahkan satu pemain saja. Yanto bisa mendapatkan orang ketiga. Akan langsung ditabrak, 2 orang melakukan jump shoot dan Boom Sport stay hungry, hungry beast. Boom Sport berhasil mengunci chicken ketiga untuk Indonesia. Yes, back to back to back. Winner-winner chicken dinner dirasakan juga, diraih juga oleh Indonesia. Dan kali ini tim yang berbeda lagi.